Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Nawadirnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membaca cerita yang ke-8 di dalam menjelaskan keutamaan taat. Oke, langsung saja kita baca ceritanya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikayatu Saminah fi Fadli Ta'ah. Cerita yang ke-8 menjelaskan tentang keutamaan taat. Hukia anasaban min bani Israel marido marodon sadida. Diceritakan ada seorang anak lelaki dari Bani Israel mengalami sakit parah. Fanadarat ummuhu in afahullahu min marodihi latakhrojunna minadunya sab'ata ayamin. Kemudian ibunya bernadar, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan anaknya, maka ia akan keluar dari dunia selama 7 hari. Fa'afahullahu ta'ala minhu walam tafi binadriha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan sakitnya, akan tetapi sang ibu belum memenuhi nadarnya. Fanamat lailatan fa'ataha atin wa qala laha ufi binadrika li'ala yusibaka minallahi balaun syadid. Suatu malam saat tidur, sang ibu bermimpi didatangi seseorang dan berkata, penuhilah nadarmu agar engkau tidak tertimpa musibah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma asbahat ta'at waladaha wa ahbarotha bil qisati. Keesokan harinya ia memanggil anaknya dan menceritakan kisahnya. Wa amarathu ayuh faro qobron fil maqabiri wa yudfanaha fihi fafa'ala dalika. Kemudian sang ibu memerintahkan anaknya agar menggali kuburan dan memendam dirinya di sana. Anaknya pun melaksanakan perintah sang ibu. Falamma nazalat fil qabri qalat ilahi wa sayyidi wa maulaya qad fa'altu juhdi wa ta'ati wa aufaitu binadri fahfidni fi hadal qabri minal afati. Kemudian ketika hendak masuk liang kubur, sang ibu berkata, Tuhanku, junjunganku dan tuanku, aku melakukan usahaku dan kekuatanku, dan aku telah memenuhi nadarku, maka jagalah aku di kuburan ini dari segala bahaya. Fahasya waladuha alaika turoba wan sorofa. Setelah itu anaknya memasukkan tanah ke dalam kubur tersebut hingga tertutup rapat. Kemudian anak itu pergi. Faro'at min jihati ro'siha nuron sati'an wa juhron kalkuwati. Fanajarat fihi faro'athu bustanan wa fihi mar'atani. Di dalam kubur dari arah kepala, sang ibu melihat cahaya yang memancar dan sebuah lubang. Lalu ia mengintip ke dalam dan melihat taman yang di dalamnya terdapat 2 orang wanita. Fanadaha ayyatuhal mar'atu ukhruji ilaina. Wahai perempuan, keluarlah dari tempatmu dan duduklah bersama kami. Ajak 2 perempuan yang berada di taman tersebut. Fatasa'a al-hujru wa kharajat ilaihima. Kemudian tiba-tiba lubang itu melebar sehingga sang ibu menuju kepada 2 wanita tersebut. Fa'idan fil bustani haudun nadifun wahuma jalisatani fihi. Di dalam taman tersebut terdapat telaga yang sangat bersih. Mereka duduk di sana. Fajalasat indahuma wa salamat alaihima falam tarida alaihima salam. Lantas sang ibu itu duduk di samping mereka dan mengucapkan salam kepadanya. Namun mereka berdua tidak menjawabnya. Faqalat lahumma ma mana'akuma anturota ala salam wa antuma nadirotani alal kalam. Mengapa kalian tidak menjawab salamku padahal kalian mampu mengucapkannya? Tanya sang ibu kepada mereka. Faqalat laha inna salama ta'atun wa qad mana'ana minha. Salam adalah ketaatan sementara kami dilarang melakukan itu, jawab mereka. Bainahuma hiya jalisatun indahuma wa idan bitoirin ala roksi ihdal mar'ataini yaruhu alaihima bijana haihi. Ketika ibu itu sedang asyik duduk bersama mereka, tiba-tiba seekor burung hinggap di salah satu kepala perempuan itu. Burung tersebut melingkupkan kedua sayapnya pada kepala perempuan itu. Wa idan bitoirin ala roksil ukhro yang kuru roksaha biming korihi. Lalu seekor burung lagi turun hinggap di kepala perempuan yang lain. Namun burung itu mematuk kepala perempuan tersebut dengan paruhnya.
Faqalat lil ula bimada nalat hadhil karomah. Kemudian sang ibu bertanya kepada yang pertama, dengan apa engkau memperoleh karomah ini? Faqalat kana li fi dari dunya zaujun wa kuntu muti'atun lahu wa qad kharajtu minad dunya wa hiya anni radin. Sewaktu di dunia aku memiliki suami, aku taat kepadanya. Ketika aku keluar dari dunia, ia ridho terhadapku. Fa'akramanillahu bihadal karomah. Kemudian Allah memberikan kemuliaan ini kepadaku. Wa qalat lil ukhra bimada asobatki hadhil uqubah. Kemudian sang ibu bertanya kepada perempuan yang kedua, mengapa engkau mendapat siksaan seperti ini? Qalat ini kuntu imro'atan solihatan wa kanali fidunya zaujun wa kuntu asyatan lahu wa qad kharajtu minad dunya wa hiya satihun alayya. Aku sebenarnya perempuan solehah. Sewaktu di dunia aku memiliki suami, tetapi aku bermaksiat kepadanya. Aku meninggal sedangkan ia membenciku. Faja'alallahu qabri raudhatan li solahi wa akibni hadhil uqubah bisadhi zauji. Maka Allah menjadikan kuburanku sebagai taman karena kebaikanku. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyiksaku seperti ini sebab bencinya suamiku kepadaku. Fa'as'aluki idza raja'ti ila dunya fasfa'i li inda zauji la'allahu yurdi anni. Maka aku meminta kepadamu, apabila engkau kembali ke dunia, tolonglah aku dengan datang kepada suamiku, barangkali ia ridho kepadaku. Falamma madha 'alaika sab'atu ayyamin qala talaha kumi wadkhuli ila qabriki li'anna waladaki ja'a fi talabaki. Ketika 7 hari telah lewat, 2 orang perempuan itu berkata kepada sang ibu, berdirilah, masuklah ke dalam kuburmu, sebab anakmu datang mencarimu. Falamma dakhalat qabraha faidan waladuka yafaru 'alaika fa akhrajaha minal qabri. Kemudian tatkala sang ibu masuk ke dalam kuburannya, maka dia menemukan anaknya sedang menggali kuburnya. Kemudian sang anak mengeluarkan dari kuburan tersebut. Wa dhahaba bika ilal mangzili fasa'a al khobaru anaha wafat binadriha. Maka kabar sang ibu pun menjadi gempar karena ia telah memenuhi nadarnya. Waja'an nasu li ziaratiha. Kemudian orang-orang berdatangan untuk mengunjunginya. Waja'a zaujul mar'ati alati sa'altaha syafa'ah indahu. Suami perempuan yang meminta pertolongan kepadanya juga datang ke rumahnya. Fa'ahbarathu bi khobarika fa'afa anha. Kemudian sang ibu menceritakan perihal istri orang tersebut. Akhirnya suami perempuan itu pun memaafkannya. Faro'at fi naumika tilkal mar'ata faqalat laha. Pada malam harinya ia bermimpi bertemu dengan perempuan tersebut dan berkata, qad najautu minal uqubati bisa babaki fajazakillahu khairan wa afa anki. Aku selamat dari siksaan karena dirimu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan dan memaafkan kesalahanmu. Dari cerita ini dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa taat kepada Allah ataupun taat kepada seorang suami memiliki keutamaan yang sangat besar di kehidupan yang mendatang. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang taat kepadanya.